Tapi itu nggak aku rekam sih percakapannya, sehingga ya waktu suamiku tanya, si bapak itu cuma bilang itu di luar kuasa saya. Emang ya bisa aja, itu kan bisa aja siapapun preman siapa bisa aja ngarang kan gitu. Tapi memang aku nggak rekam karena aku tuh pada saat itu nggak kepikiran ngerekam, nggak kepikiran menjebak siapapun, nggak ada kepikiran apa-apa gitu loh. Bener-bener aku aja udah takut, udah mengakhiri ini udah gitu kan. Aku anggap itu adalah pelajaran hidup aku gitu. Cara Mbak Rika menjelaskan ke suami seperti apa Mbak saat itu? Ya nggak bisa dijelasin secara gamblang karena aku masih takut. Aku bilang aku nih diancam-ancam sama orang. Kenapa? Katanya gitu. Iya dia kayaknya salah paham. Aku bilang waktu itu. Dia sebetulnya waktu aku bilang ke suamiku itu begitu untuk menutupi bapak itu, menutupi aku juga kan. Kan dengan kalau aku bilang iya aku selingkuh sama ini, ya dibabat dong sama suamiku itu orang, bener nggak? Jadi aku tuh tidak bilang aku selingkuh awalnya. Aku bilang sayang ini sepertinya istrinya salah paham. Aku memang ada dekat sama suaminya, tapi masih sebatas teman, masih sebatas curhat, ngobrol. Toh kan aku juga jauh, aku bilang. Ya masuk akal sih yang aku bilang. Aku kan juga jauh, jadi pas kebetulan kita emang sering banget curhat. Mungkin istrinya ngelihat kita deket, WhatsAppan segala macam, dia mungkin salah paham. Aku bilang gitu. Tolong diurusin biar ini tidak ada salah paham lagi, aku bilang gitu. Pas suamiku lihat ancam-ancamannya, suamiku kaget. Hah gila, ini tuh kriminal katanya, ini tuh bukan ancaman biasa, ini orang gila nih, gak mungkin dia katanya ini kalau kamu gak ada apa-apa, aku gak ada apa-apa. Terus kata suamiku, kalau kamu gak ada apa-apa sama suaminya, ini lebih gila lagi, ini kriminal nih, harus dilaporin ke polisi, ini sarap nih katanya, orang gila nih kata suamiku. Tapi kan ya mungkin dia salah paham. Aku bilang, ya kamu memang ada apa sama suaminya? Nggak ada sih, nggak mungkin nggak ada apa-apa kata suami. Oke, kalau gitu minta nomornya dia. Suamiku ngubungin si bapak itu, tapi kayaknya nggak ditanggapin atau nggak ditanggapin. Dan akhirnya suamiku bikin surat. Ancaman-ancaman itu, ancaman-ancaman dari tetangganya itu di copy semuanya, dikirim ke si bapak itu, dikirim juga ke ketua umum partai yang dia naungin pada saat itu kan, dia kirim. Suamiku tanya kejelasannya, ini maksudnya ada apa? Kok istri saya diancam-ancam? Nah jadi suamiku tuh juga masih klise dapat jawaban dari aku. Keklisean aku ini untuk menutupi kelakuan kami berdua, karena kan kelakuan ini adalah kelakuan orang-orang nih yang nggak punya moral nih, aku berdua sama bapak itu, jadi udah aku tutupin gitu. Nah tetangganya ini maksudku, lu kan juga punya banyak aib ya, jangan sampai gue bongkar juga aib lo gitu loh. Aku juga udah mau emosi pada saat itu, pengen gue bongkar juga aib lo. Cuman kan gini loh, aku tuh perempuan merasa aku udah salah. Pada peristiwa itu aku yang salah, aku diem berarti karena aku sudah merasa salah. Ya udah, jangan lu terus-terusan ngancam gue, nanti aib-aib lo semua gue bongkar. Yang semua suami lo ceritain ke gue tentang aib lo, gue bongkar, nanti lu malu gitu. Tapi kan aku tahan waktu itu, aku tahan. Udah gitu, tapi suamiku tetap bawa ancaman itu. Dia tanya ke bapak itu, tanya ini kenapa istri saya diancam-ancam, saya butuh penjelasan. Akhirnya si bapak itu telepon suami saya. Dia telepon suami saya. Percakapannya udah beredar banget sekarang di mana-mana. Udah tahu kan? Iya. Nah itu. Nah mungkin bapak itu mungkin tidak menyadari bahwa itu direkam. Saya yakin tidak menyadari. Tapi kenapa saya punya inisiatif itu direkam? Karena apa? Karena saya sudah cukup dihina-hina, diancam-ancam, ya kan? Dibilang saya yang mengejar-ngejar, saya yang menggoda segala macam. Nah, kalau keluar dari mulut saya bilang enggak, orang kan nanti takutnya nggak percaya, ya nggak percaya. Jadi saya bilang siapin rekaman.
itu semua inisiatif gue gitu loh. Dan suamiku jadi berasa percaya kalau aku tuh aku tuh berani. Oke, aku berani minta maaf kalau aku salah, aku bilang gitu. Berarti suami waktu itu nelponnya dari Jepang ya Mbak? Atau dari Indonesia? Bukan suamiku yang telepon, tapi si bapak itu yang telepon suamiku setelah dia kirim surat. Kan suamiku berkirim surat, ancaman-ancaman itu semua dikirim, minta penjelasan dan juga dikirim ke ketua umum partai yang dia naungin. Jadi mungkin si bapak itu juga punya pressure kali ya, karena ketuanya tahu mungkin. Jadi dia potong sebentar, berarti pas waktu si bapak itu telepon berarti belum menjabat sebagai menteri ya Mbak? Atau udah? Belum dong, belum, udah lama. Belum, kayaknya masih anggota ketua fraksi, aku lupa deh, tapi belum. Aku juga sampai waktu aku kenal sama dia, aku juga nggak tahu jabatan dia apa. Aku cuma tahu dia anggota DPR. Di fraksi apa, jabatannya apa, aku tuh nggak paham. Nggak ngerti, cuman tahu dari partai mana gitu doang. Terus udah nih, dia udah ngobrol sama suamiku, udah ya yang seperti bisa kita dengar lah dari situ kan. Sebetulnya suamiku tidak minta yang macam-macam. Suamiku tuh bertanya sama dia berdasarkan yang kita terima gitu, ancaman itu. Apakah benar istri saya menggoda Anda? Kan ditanyanya begitu kan? Enggak, katanya. Enggak. Apakah benar istri saya mengemis-ngemis minta duit sama Anda? Duit apa? Suamiku juga punya pride, gila. Dan kenapa saya berani sampai detik ini untuk mengurus kasus ini sampai di publik gitu ya? Karena saya nggak pernah minta apa-apa sama dia. Mohon maaf, tangan saya tuh nggak pernah di bawah sama dia, makanya saya berani, ngerti nggak? Kalau tangan kita di bawah, kita kan pasti takut kan untuk ngomong ini, bener dong? Ada hutang budi, aku nggak pernah punya hutang budi sama dia, jadi aku berani. Nah, lalu, enggak itu cuman itu pokoknya tuduhan itu nggak ada lah, tidak berdasar. Berarti kan intinya adalah fitnah ya, intinya fitnah gitu. Terus kalau itu tidak benar, ancaman-ancaman ini apa? Ya itu cuman emosional saja, katanya gitu. Waktu itu ada emosi yang lepas, yang tidak bisa terkontrol ya. Tapi kan itu merugikan istri saya, gitu kan? Merugikan istri saya. Kok Anda diem aja? Ya itu ya saya nggak tahu. Ya udah oke, sekarang gini, kalau memang semua itu tidak benar, itu adalah fitnah dan ancaman-ancaman itu cuman emosional saja, tidak akan terjadi, tolong buat surat pernyataan, kata suamiku. Buat surat pernyataan bahwasanya ini tuh salah paham lah, ini tuh fitnah. Jadi suami istri saya ini harga dirinya itu nggak diinjek-injek gitu. Karena ini si tetangganya ini ke semua orang bilang, oh saya yang ngejar-ngejar gini gitu loh. Ancaman-ancaman itu berapa lama ya Mbak Rifa dapetin Mbak? Juni 2013 sampai terus sampai Agustus Mbak. Agustus di tahun yang sama? Tahun yang sama. Setelah itu tahun-tahun berikutnya muncul lagi atau? Enggak. Jadi tidak ada yang secara tertulis. Jadi gini, pokoknya setelah itu, setelah suamiku udah berteleponan, lalu tidak menyanggupi tuh surat pernyataan, karena surat pernyataan itu harus ditandatangani oleh si bapak itu dan oleh tetangganya, oleh istrinya. Dan juga kepada ketua umum partai yang dia naungin. Karena maksud suamiku biar ini tuh jelas, karena apa? Ini bukan hal biasa saja gitu loh. Ini kan ancaman kriminal. Jadi kalau dibilang, Pak ini kan urusan keluarga, bukan urusan keluarga dong ini. Kalau urusan keluarga itu kan hanya fitnahan, ya kan, yang menghancurkan harga diri. Oke, itu bisa dibilang kita selesaikan secara kekeluargaan gitu. Tapi kan ini ancaman ini kan kriminal, ada undang-undangnya. Betul dong, ini bukan kekeluargaan gitu. Karena ini bukan cuman kekeluargaan, buat surat pernyataan dong. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa sama Rifa, ini tuh kalian tuh harus bertanggung jawab, kalian tuh pernah ngancam-ngancam gitu. Suamiku tuh dia udah tahu pasti kalau saya tuh selingkuh ya, dari pembicaraan si bapak itu yang ketakutan pun kan
sebenarnya yang membuka perselingkuhan itu sendiri bapak itu juga yang bilang, ya maaf kita sudah akan kembali ke keluarga masing-masing. Jadi saya pikir, apa yang perlu, kalau memang dia nggak mengakui selingkuh, ngapain, apa yang perlu dijelaskan gitu. Kan dia banyak menjelaskan mau kembali ke keluarga masing-masing. Jadi saya tuh gini loh, saya juga pengen tahu ini biar keluar dari mulutnya dia, makanya aku rekam itu tuh menurut aku biar lu nggak beda-beda kalau ngomong gitu loh Mbak. Jadi si tetangganya itu cukup, kan dia suka menghina aku, jadi dia cukup dengar aja rekaman itu, lu denger yang menggoda siapa gitu. Gitu. Jadi itu tuh aku pikir itu cukup waktu itu. Terus tapi kan dia tidak mau menandatanganin kan. Suamiku juga heran, kok sesimpel itu, simpel banget. Dia istilahnya, dia tuh kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kok dia nggak bisa sih membuat istrinya untuk menandatanganin itu, kalau memang itu cuman kalau itu memang cuman emosi sesaat, bener nggak? Ya. Kan dia kepala rumah tangga. Kalau memang dia bilang, oh enggak, suami istri saya juga udah berubah kok, udah berubah, itu cuman emosi aja. Kok dia nggak bisa sih mengatasi itu gitu loh. Suamiku pikir, kok nggak bisa mengatasi itu. Terus suamiku bingung dengan dia, telepon lagi kedua, dia bilang, Pak objektifnya apa? Bilang sama saya tolong. Suamiku heran, objektif apa? Gue nggak perlu apa-apa. Gue nggak kenal lu, gue nggak butuh apa-apa dari lu by the way gitu kan. Jadi ini kan topiknya adalah ancaman ini, ya lu buat aja surat pernyataan gitu bahwa ini tuh tanggung jawab lu sama istri lu gitu. Akhirnya dia terus nelpon aku lagi, nelpon suamiku lagi, yang ketiga telepon. Tapi suamiku nggak angkat karena kita lagi di Amerika waktu itu kan, beda waktu banget. Beda waktu, pas suamiku lihat, mau ngapain lagi juga bingung kan, mau ngomong apa lagi gitu. Toh kita juga waktu itu ke Amerika nggak bawa rekaman, males juga ngomong sama ini orang kalau nggak direkam, suka takutnya beda-beda gitu loh. Nah dari situ aku baru sadar bahwasanya ini tuh apa ya, bukannya aku mau menjebak, tapi ini harus jangan sampai aku difitnah lagi gitu loh. Kan kalau awalnya aku tidak pernah merasa mau menjebak, aku tuh nggak pernah, aku tuh tulus untuk menutupi kasus aku sama dia, perselingkuhan aku sama dia pun aku tulus, udah aku memaafkan, melupakan, aku tulus. Tapi begitu ngomongnya beda-beda, aku baru berpikir, oh ini tuh tidak bisa didiemin nih gitu, nanti aku terus yang difitnah. Nah akhirnya suamiku bilang, nggak bisa angkat telepon, kita lagi di Amerika, ngomong aja ada apa gitu. Terus si bapak itu kirim email ke suamiku, dia mau ketemu, dijembatani sama seseorang mutual friend kita yang dia pikir mungkin akan mengademkan suasana gitu. Kalau suamiku tuh kan orangnya apa ya, simple, dia tuh gini, kenapa harus diademkan suasana ini? Kan ini suasana masalah ini untuk diselesaikan, bukan diademkan. Maksudnya diademkan apa? Dengan cara kekeluargaan, objektifnya apa? Gua nggak butuh apa-apa, kata suamiku. Oke gini, gua nggak butuh ditemuin sama siapa-siapa, kita ketemu berempat aja, kata suamiku. Soalnya ini aku juga benar-benar masih butuh penjelasan, karena kan aku tuh menutupi terus kan, aku tuh berantem terus loh. Jadi sama suamiku, dari mulai suamiku tuh tahu sampai itu bulan Agustus September itu tuh aku berantem terus. Dipikir suamiku tuh aku membelain bapak itu terus. Gila kamu belain dia terus. Padahal aku tuh bukan semata-mata membela dia, tapi kan dengan aku menutupi dia kan menutupi diriku juga gitu. Maksudku udah ini tuh gini loh, hubungan aku, aib aku mau aku tutup, dan masalah-masalah ancamannya ini, aku tuh tadinya berpikir gini, lu kan kepala rumah tangga, kenapa sih lu nggak bisa cover aja? Lu cover, lu baik-baikin tetangga lu untuk bilang nanti di hadapan suami gue, maaf, ini tuh cuman salah paham gitu. Ini tuh cuman salah paham. Jadi suami gue clear, suami gue juga tidak ngegebuk lu lagi, ya kan? Ngerti nggak? Maksud aku tuh tadinya gitu loh, Mbak Natali. Jadi
ini si bapak ini tuh harusnya sebagai kepala rumah tangga tuh dia bisa bilang ke tetangganya, gue mau pokoknya minta maaf banget, tapi ya pokoknya itu urusan mereka. Tapi tolong nanti kalau di depan suami Rifa, anggap aja yang seperti gue bilang benar, ini tuh cuma emosional saja gitu. Masa dia nggak bisa begitu? Aku pikir ya waktu itu. Jadi pas suamiku bilang kita ketemu berempat, aku pikir itu fair banget. Suamiku, bapak itu, aku dan istri bapak itu kan benar dong. Jadi suamiku bilang nanti saya butuh penjelasan nih dari kalian semua, katanya. Kalau memang benar kalian selingkuh, nanti kamu minta maaf ke istrinya si bapak itu. Kamu minta maaf, kamu jelasin semuanya. Nanti si bapak itu minta maaf sama saya. Dijelasin semuanya. Kalau nggak begitu, kalian tuh harus bertanggung jawab loh sebenarnya. Bertanggung jawabnya itu apa tahu nggak? Selain kalian bertanggung jawab moral sama Tuhan, kalian tuh harusnya bertanggung jawab di pengadilan. Di pengadilan Jepang tuh ada pengadilannya orang selingkuh gitu. Tapi kan aku mikir, udah deh nggak usah bahas selingkuhnya. Aku pikir ini kita tuh cuma salah paham. Tetapi ternyata si bapak itu ketemu berempat pun nggak berani. Nggak mau ketemu berempat. Nah suamiku makin curiga, wah ini berarti ini laki-laki nggak gentle nih gitu. Nah jadi suamiku sudah merangkum adalah kalian berdua ini kan pelakunya gitu ya, maksudnya pelaku yang sama-sama nggak punya moral nih, udah tahu punya pasangan gitu. Nah aku digituin aja, aku tuh menerima, ya udah memang aku salah, gitu kan? Memang aku salah. Kalau orang bilang kok suaminya maafin baik banget, enggak, kita tuh berantem berbulan-bulan gitu. Kita berantem Sempet berantem Mbak? Banget, berbulan-bulan, berdiam-diamannya, maksudnya panas terus gitu loh. Tapi aku pikir ya udah kalau memang udah nggak bisa sama-sama, kita pisah aja. Aku malah bilang gitu, kita pisah. Aku bilang begitu, soalnya urusan sama bapak. Baru bilang nggak apa-apa kalau misalnya kita udahan gitu Mbak, gara-gara permasalahan ini. Aku bilang gitu, bukan gara-gara permasalahan ini. Maksudnya kalau kamu nggak puas dan terus mau ngungkit masalah ini, kita pisah aja. Soalnya menurut aku kehadiran bapak ini itu tuh hanya trigger buat rumah tangga kita, hanya trigger. Memang aku salah banget. Aku salah banget mau dihukum seperti apapun. Aku rela. Tapi ini adalah trigger. Tanpa kehadiran bapak ini pun kita kan memang ada something wrong gitu loh. Jadi terus karena si bapak ini juga nggak mau tuh yang ketemu berempat. Suamiku kan masih emosi kan, dia bilang wah udah nggak punya moral kalian berdua. Kamu malah lebih gentle yang perempuan katanya, lebih kayak pendekar banget, berani katanya. Nih orang udah nggak punya moral, nggak bertanggung jawab moral lagi katanya. Kok bisa jadi wakil rakyat? Gue heran katanya. Jadi tuh suamiku tuh ya begitulah gitu akhirnya. Nah terus karena kita udah berantem terus, akhirnya kita pergi ke tempat dulu kita pernah tuh honeymoon ya waktu dulu tuh di tempat favorit aku di Kelonya waktu itu kan di British Columbia. Kita lama waktu itu 2 minggu sama 3 minggu sama perjalanan. Lama sih di situ. Lama. Pas kita pulang kaget suamiku ada surat 2013 atau 2014? 2013 tapi udah Oktober itu udah kan kita berantem terus tuh sekitar bulan Agustus September ya yang aku mulai cerita si bapak itu telepon suamiku itu bulan September, ada emailnya itu September. Nah aku terus pergi karena berantem terus, akhirnya oke lah kita coba cooling down, coba ke tempat yang kita suka lagi, kita pergi biar lupa maksudku gitu. Terus pas pulang ke Jepang ke rumah kita bulan Oktober ada surat somasi buat suamiku. Kaget suamiku, hah? Aku disomasi katanya sama si bapak itu. Dia bodoh atau gimana sih katanya, udah dia yang salah malah somasi gue gitu. Berapi-api
lagi suamiku, marah. Makin marah dengan isi surat somasi itu. Wah, kacau nih katanya, wakil rakyat arogan banget katanya. Menakut-nakuti orang banget katanya, bukannya minta maaf dengan tulus, udah nggak bisa ngasih penjelasan yang baik, nggak mau duduk berempat yang fair, yang semua dunia juga akan bilang kalau kita selingkuh, pasangan tahu saling ngamuk, ya berempat dong duduknya. Itu kayaknya semua orang juga tahu deh, hukum di dunia manapun kayaknya itu wajar deh, tapi kok malah somasi saya ya gitu. Setelah itu akhir 2013 dibawa sama suamiku surat somasi itu sama semua ancaman-ancamannya, yang tadinya suamiku dulu udah mulai mereda tuh, udah deh lupain ya gitu kan, gitu. Panas lagi, dia bawa itu surat somasinya sama ancaman-ancamannya, dia kirim ke Badan Kehormatan DPR. Dia kirim, terus kirim ke KBRI juga yang ada di Jepang. Dia kirim semua. Jadi dia makin marah. Nah, tapi tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Gitu. Tadi tuh ancaman-ancaman yang didapat berarti nggak ada yang langsung ya, Mbak? Misalnya teror langsung ke rumah siapa gitu yang datang, berarti via WhatsApp, via pet tadi ya berarti? Iya, via elektronik. Karena kita ada di Jepang. Kalau kita di Indonesia mungkin aku udah didatengin preman-preman mungkin ya, karena kan ditelepon-telepon. Karena jadi gini loh, ini kasus ini aja aku masih terbilang aman karena aku tinggal di Jepang. Kalau aku di Indonesia kan bisa aja, bener nggak? Orang udah seserem itu ancamannya. Kalau ngomong-ngomong ke orang juga, ntar kalau ketemu gue jambak gue jedokin, selalu kan begitu dia, tetangganya itu. Itu. Ini kan gini, ini kejadian sudah 2013 dan 2014, kemudian sempat hilang kayaknya. Nah, ini kenapa jadi rame lagi? Apakah ada juga yang mengatakan bahwa ini dikaitkan karena si bapak itu katanya akan mencalonkan sebagai calon presiden, atau gimana Mbak, kalau dikait-kaitan seperti itu? Kalau yang ngait-ngaitin sih banyak aja ya, banyak banget. Tapi menurut aku, pengungkapan kebenaran itu kan seharusnya nggak dipengaruhi oleh siapapun, oleh apapun, selain sama kebenaran itu sendiri, ya kan? Nah, kebenaran itu yang dari dulu mau aku ungkapkan itu kan ada yang aku tutupin karena aku mau menjaga aibku waktu itu ya. Tapi karena aku ditindas terus, jadi tuh aku pikir gini, waktu setelah dapat somasi itu kan suamiku langsung marah tuh, mengirimkan suratnya lagi ke Badan Kehormatan DPR. Dari situ suamiku pikir, kok nggak ditindaklanjutin? Harusnya sebelum ditanya, kok 8 tahun baru sekarang, harusnya dibalik dong pertanyaannya. Kok nggak diselesaikan dari 8 tahun yang lalu gitu loh. Kalau ini diselesaikan dari 8 tahun yang lalu oleh instansi yang dikirimin surat oleh suamiku, kalau diselesaikan kan udah selesai, nggak perlu sekarang gitu loh, nggak perlu sekarang masih panjang, bener dong? Jadi jangan selalu ditanya kok baru sekarang, harusnya pertanyaannya dibalik, kenapa nggak dari dulu 8 tahun diselesaikan gitu. Terus kalau ditanya kenapa baru sekarang, nah kalau nggak sekarang kapan lagi? Ini kan undang-undang ITE ini kan masa daluarsanya 12 tahun ya. Sekarang ini kan sudah 9 tahun kalau terhitung dari 2013. Kalau saya nunggu lagi, dulu kan saya selalu nunggu anak-anak saya besar. Dulu tuh kalau saya nunggu terus, nunggu anak saya besar lagi nih, udah kadaluarsa dong undang-undangnya gitu, udah nggak bisa. Terus apa dong? Hangus, berarti kan now or never. Nah, kenapa now? Kenapa sekarang? Jadi waktu aku sudah tidak ada tanggapan nih dari Badan Kehormatan DPR. Suamiku mau ngelapor ke polisi segala. Aku bilang buang waktu banget tuh 2014. Aduh, buang waktu deh sayang. Aku bilang buang waktu. Kamu kesana bolak-balik. Emang kamu pikir lapor polisi 2 hari lu bisa balik lagi ke Jepang? Nggak mungkin. Lu harus tunggu di sana berminggu-minggu. Nggak mungkin deh, nggak mungkin. Terus pada saat itu pun aku masih belum siap untuk aibku kebuka semua. Karena
Jadi gini, jadi harus dicamkan ya. Kenapa aku nggak dulu nggak dulu nekat untuk oke, lapor ke polisi, sayang, nggak nekat. Karena apa? Karena aku masih punya sesuatu yang aku mau tutupin. Kalau ke kantor, ke polisi waktu itu, ke Bareskrim pada saat itu, kan pasti di pengadilan ditanya dong, ketemunya di mana, berapa kali, di mana. Itu tuh aku belum sanggup untuk ngomong itu secara terbuka di depan suamiku. Ngerti nggak? Karena masih banyak yang aku tutupin ke ya bapak itu juga harusnya berterima kasih sama gue. Kalau gue up semuanya itu kan dia yang lebih hancur, dia itu tidak punya hak untuk dengan istri orang gitu loh. Kalau laki-laki yang aku tahu, laki-laki itu ya banyak kan laki-laki yang punya di sana punya istri 2, 3 gitu, bener nggak? Ya kan? Maksudnya hukumnya tuh udah biasa. Tapi kalau dengan istri orang dia nggak bisa, nggak punya hak gitu. Tapi kalau perempuan sama suami orang banyak, bener nggak? Di Indonesia banyak kan perempuan yang sama suami orang yang menikah lagi. Iya, maksudnya bukan dalam arti kata jelek loh. Maksudnya yang perempuan bersama suami orang banyak nggak pacaran sama suami orang? Di Indonesia banyak. Yang akhirnya jadi menikah lagi atau enggak kan banyak. Tapi kalau yang laki-laki sama suami orang itu kan, yang laki-laki sama istri orang, maaf bukan suami orang, sama istri orang itu kan haknya nggak ada. Iya kan? Nah, di situ kan aku juga melindungi si bapak itu untuk wah udah ini tuh kayaknya kasusnya terlalu jauh, udah nggak usah dibawa ke polisi. Aku tutupin banget. Makanya 2014 aku tahan-tahan suamiku untuk nggak sampai ke polisi. Dia udah panas. Kok bisa sih badan kehormatan diem aja begini udah. Kalau di Jepang tuh ya, kalau ada oknumnya yang bikin malu tuh harusnya tuh dipecat atau mengundurkan diri. Dia selalu ngomong gitu, tapi aku udahlah, aku diem. Dia tuh marah terus sama aku. Dia kalau marah sama bapak itu selalu ke aku, marah ke bapak itu selalu jadi ke aku. Terus itu kan bertahun-tahun jadinya. Akhirnya 2014 aku bilang kita punya anak aja deh gitu biar tenang, enak. Aku bayi tabung waktu itu. 2014 hamil. Kan bayi tabung tuh prosesnya juga nggak gampang ya. 4-5 bulan tuh nggak boleh kemana-mana aku, karena sempat gagal juga yang pertama. Jadi aku tuh 2014 sama 2015 konsentrasi sama bayi tabung, hamil dan punya anak. Lupa tuh. Jadi kalau orang bilang kok baru sekarang, kalian tuh harus tahu proses perjalanan kehidupan gue panjang juga. Emang yang gue pikirin cuman ini kan? Enggak gitu. Iya enggak. Yang aku pikirin tuh banyak. Nah, punya anak 2014 bayi tabung, hamil, terus punya anak 2015. 1 tahun full 2015 itu aku lupa dengan segala hal karena kan aku ngurus sendiri, nggak punya babysitter, nggak punya pembantu, ngurus anak full. 2016 anakku lagi lucu-lucunya kan, lagi setahun lagi baru bisa apa, tiap detik tuh kayaknya seneng. Nah 2016 itu kan aku masih main pet. Kebetulan ada satu temanku, circle-nya sama si tetangganya si bapak itu, sama istrinya bapak itu. Jadi mutual friend gitu loh. Jadi mutual friend kayak kamu nih, mutual friend-nya kita. Kamu ngepost sesuatu, sama pasangan kamu ngepost mau shopping nih biar sehat gitu kan. Kamu buat begitu. Terus tiba-tiba aku muncul, itu aku udah ada foto sama bayiku waktu di situ di pet itu. Ikut dong, pingin sehat juga, misalnya aku bilang gitu kan, aku komen. Tiba-tiba tuh ya si bininya itu ya, si tetangganya nyaut di komenan. Dipanggil nih semua orang yang ada di situ ya, teman-teman kita nih, A, B, C, D, yuk belanja bareng, mau beli setrum, mau gue setrum nih orang, gue tunggu seumur hidup. Jadi tuh dia mengintimidasi tuh lewat begitu gitu. Dia memang tidak secara langsung direct message, tapi dia mengintimidasi aku tuh secara kayak berkelompok. Padahal orang-orang yang dia ajak juga kayaknya cuek aja. Cuek juga. Memang ada satu yang ngomporin, yuk tunggu. Itu tapi teman dia, bukan teman aku. Tapi kan di komen itu kelihatan. Aku sudah sesantai itu, sudah bersabar seperti itu. 2016 tuh aku masih diintimidasi seperti itu.
Terus aku diem, aku ngalah, aku pikir udah aku udah punya anak lucu, udahlah aku nggak perlu lah sama urusan-urusan kayak gini. 2017 aku mulai ke Indonesia agak lama. Kalau waktu anakku bayi aku nggak begitu lama, kalau ke Indonesia paling cuman sebentar kan, juga nggak. Waktu anakku belum vaksinasi full, aku belum lama-lama ke Indonesia, belum bisa ke Indonesia malah waktu itu. 2017 aku ke Indonesia, aku dengar rumor bahwasanya sahabatku bilang, dia sedih sih miris, dia bilang aku tuh diem karena aku tuh udah memeras si bapak itu, katanya. Itu tetangganya tuh yang bilang, jadi si tetangga itu bilang ke orang-orang, katanya tuh anak udah diem kan, katanya. Tuh anak udah diem, katanya. Karena apa? Karena dia udah memeras, udah terima suap 5M, katanya, bilangin ke saya. Kaget dong saya, bayangin gak, itu 2014, 2015, 2016, 2017, saya udah surviving untuk mengalah. Saya udah survive, mengalah, bersabar. Udah diinjek sana, injek sini, sama suami gue juga diinjek gitu kan. Udah, kok dibilang aku tuh takut, diem, gak berani, karena udah menerima suap. Udah memeras. Di situ tuh aku langsung emosinya tuh panas lagi timbul. Nah sekarang aku yang panas. Kalau suamiku udah agak mulai reda karena kan dia nggak dengar. Tapi kan ini kan rumors ini kan di pertemanan, di sosialnya aku kan. Di situ aku panas banget. Gila. Jadi aku dianggap takut karena aku sudah menerima suap, katanya. Di situ, aduh, aku bilang suamiku, tapi suamiku akhirnya marah. Tapi aku mau apa lagi gitu, ngerti nggak? Aku tuh nggak berpikir panjang, gila mau gimana lagi? Apa rumors itu akan aku tutup semua, bilang oh enggak, gimana caranya aku menutup semua rumors ini gitu? Aku masih kebingungan untuk menutup rumors ini gimana ya gitu. Dan aku pikir kalau ada orang yang kenal aku, deket aku, pasti kan mereka tahu bagaimana aku, nggak mungkin. Tapi kalau yang nggak tahu, termakan sama gosip itu, ya udah mau gimana ya aku cara nutupnya. Aku sedih banget waktu itu, sedih banget gimana cara nutupnya. Tapi ya sudahlah, biar Allah yang balas, aku pikir gitu. Ternyata 2018 masih ada lah aku dengar rumors itu, tapi aku nggak peduliin. 2019 aku bayi tabung lagi. Aku bayi tabung, anak yang kedua pas lahir 2020 pas pandemik kan. Jadi aku tuh waktu hamil besar juga udah, kan di Jepang duluan tuh kayak pandemiknya. Udah mulai pandemik, anak melahirkan itu COVID-nya luar biasa, sampai mamaku juga nggak bisa pulang ke Malaysia. Pokoknya benar-benar nggak mikirin lagi rumors yang itu rumorsnya sempat mau aku maksudnya mau aku lawan, tapi gimana cara ngelawannya? Udah aku mulai sibuk lagi, punya bayi lagi, pandemik lagi. Ya udah deh, lupa lagi gitu. Udah lupa. Baru sekitar bulan Juni kemarin 2021 udah agak tenang, anakku juga udah besar, udah enak, yang satu udah SD. Lebih santai kan aku juga, tapi belum bisa ke Indonesia. Nah aku tuh lagi memang waktu lebaran 2021 kemarin mau ke Indonesia. Keluar sahabatku banget bilang bahwasanya rumors ini ternyata udah berkembang. Aku tuh jadi temannya dia yang inisialnya ada J, ada H, semuanya tuh bilang Rifa itu mana berani lagi sama si bapak itu dan istrinya, karena udah memeras, katanya gitu. Udah memeras, udah terima suap, mana mungkin dia berani ngelawan kita, digituin. Jadi ternyata di somasi itu ada tulisan yang somasinya itu kan di situ di paragraf terakhir pengacaranya si bapak itu kan bilang, kami percaya Anda akan mematuhi himbauan ini. Kami akan menganggap setiap ketidakpatuhan dan setiap upaya terus-menerus untuk membesar-besarkan masalah itu oleh Anda sebagai bukti bahwa Anda mempunyai agenda lain. Jadi suami saya pun dituduh punya agenda lain, padahal jelas-jelas suami saya itu cuman minta surat pernyataan dan di email ketemu berempat, tidak ada satu bukti pun yang suamiku tuh punya agenda lain gitu loh. Nah ini kan asumsi aja kan, asumsi pengacaranya, dan dibilang
Nah, sebagai bukti bahwa Anda mempunyai agenda lain selain kenyamanan dan keselamatan istri Anda. Pernyataan Anda biarlah publik yang menilai Anda telah memberikan bukti mengenai niat Anda untuk memeras klien kami. Gitu. Nah, kan di email-email itu suamiku bilang, karena si bapak itu nggak mau ketemu berempat, suamiku bilang, kayaknya tanya jawab, maksudnya ngomong sama lu tuh buang waktu deh, kasarnya begitu ya, itu kan pakai Inggris mereka, buang waktu, udah deh, let's public judge you gitu. Nah, pengacaranya bilang kata-kata let's public judge you itu memberikan bukti mengenai niat Anda untuk memeras klien kami. Sementara di kepala suamiku tuh ada lagi nih, si bapak itu kan wakil rakyat. Kalau wakil rakyat yang menilai dia siapa sih kalau bukan rakyatnya? Makanya oke deh, let's public judge you dengan sikap Anda kayak gini. Let's public judge you itu ada kaitannya dengan memeras nggak sih? Gitu. Ada nggak? Sejauh ini kemunculan Mbak Rifa dengan suami